indukan dan pejantan kita sudah berumur 6 bulan, itu sudah bisa ditetaskan. Di video kali ini ingin membahas tentang indukan muda ataupun pacakan muda, telurnya apabila ditetaskan. Nah, itulah inti dari pembahasan kita, teman-teman. Karena ada teman kita yang bertanya, untuk indukan muda ataupun pacak muda, apa bisa ditetaskan, Mas? Seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung bahas saja. Untuk indukan muda ataupun pacakan muda, teman-teman ya, itu bisa ditetaskan tergantung dari umurnya. Kalau indukan dan pejantan kita sudah berumur 6 bulan, itu sudah bisa ditetaskan. Dan selain umur dari indukan kita, itu juga berpengaruh di telurnya, teman-teman. Maksudnya, telur yang kita tetaskan itu harus mempunyai berat 40 gram ke atas. Itu yang bagus, teman-teman. Kalau masih di bawah 40 gram ke bawah, itu kalau di kandang saya belum saya tetaskan. Saya sortir, teman-teman. Saya goreng saja. Jadi untuk indukan muda yang sudah berumur 6 bulan itu bisa ditetaskan, teman-teman. Itu tidak berpengaruh di DOC-nya. Nah, kita yang terpenting kita harus menyeleksi telurnya terlebih dahulu sebelum masuk mesin tetas. Bila perlu kita timbang telurnya, teman-teman, biar kita tahu berapa berat telur itu. Kalau sudah mencapai 40 gram, teman-teman ya, itu silakan teman-teman tetaskan, nggak masalah. Itu DOC-nya akan bagus juga, teman-teman. Nggak ada yang istilah mudah sakit ataupun mudah mati, itu nggak ada. Saya sudah membuktikan sendiri, teman-teman. Nanti saya tunjukkan anakan hasil dari indukan saya ini, teman-teman, yang kebetulan dulu di umur 6 bulan setengah itu sudah saya tetaskan. Itu masih ada, teman-teman, anak-anakannya belum saya panen. Terus ada pertanyaan lagi, telur yang bagus itu telur dari indukan ayam yang sudah berumur 1 tahun lebih, ataupun dan jantannya pun sudah berumur 1 tahun lebih. Itu kalau menurut pendapat saya itu salah, teman-teman. Kita di sini beternak ayam kampung untuk pedaging ataupun untuk dijual DOC dan dijual telurnya. Jadi umur indukan ataupun umur pejantan itu nggak perlu nunggu sampai 1 tahun ataupun 1 tahun lebih. Kalau kita menunggu induk-indukan kita berumur 1 tahun lebih, kita akan bangkrut. Kita nggak akan dapat hasil apa-apa, teman-teman. Apa saya bilang kita akan bangkrut? Ya, setiap hari kita mengasih makan, terus kita nggak memetik hasilnya. Kita cuma memetik hasilnya dari telurnya saja. Mungkin telurnya kita jual. Nah, harga telur itu berapa sih? Harga telur ayam kampung itu kan 2.500 ataupun 2.000.
itu selama 1 tahun begitu saja. Kita nggak pernah menjual DOC-nya ataupun pembesarannya untuk pedaging, ya kita rugilah. Itu saja hitung-hitungan normalnya. Jadi teman-teman jangan mengikuti hoak-hoak seperti itulah teman-teman. Teman-teman tinggal jalankan saja. Kalau dirasa telur si ayam itu sudah pantas untuk ditetaskan, sudah mempunyai berat 40 gram ke atas, itu silahkan teman-teman tetaskan. Nggak perlu nunggu umur si ayam 1 tahun ataupun 1 tahun lebih. Nah, setahu saya itu untuk mencetak DOC ataupun anakan yang bagus, yang menunggu umur indukannya atau pacekannya di umur 1 tahun ataupun 1 tahun lebih, itu khusus untuk ayam laga ataupun ayam bangkok. Karena si botoh-botoh itu menginginkan anakan ataupun terah-terah jawara yang dihasilkan dari indukan atau pacekan yang sudah berumur teman-teman. Karena percaya tidak percaya, kalau anakan yang dihasilkan dari indukan sudah berumur dan pacekan yang sudah berumur, itu daya tahan tubuhnya khususnya di ayam petarung itu bagus teman-teman. Khususnya waktu dia berlaga itu akan bagus daya tahannya. Tidak seperti anakan-anakan yang dihasilkan dari indukan ataupun pacekan muda. Itu kebanyakan, kalau sepengalaman saya, anakan yang dihasilkan dari pacekan ataupun indukan muda itu kalau dilagakan dia tidak tahan terhadap pukulan teman-teman, ataupun dia tidak tahan sakit. Sewaktu dia berlaga, dia terkena pukulan oleh lawannya, dia gampang lari. Itu sepengalaman saya. Karena sebelum beternak KUB saya juga berkecimpung di dunia ayam bangkok, khususnya ayam bangkok laga. Itulah teman-teman perbedaannya. Kalau di ayam kampung sendiri itu ya nggak perlu kita nunggu sampai indukan kita berumur 1 tahun lebih ataupun 1 tahun, ya nggak perlulah. Karena kita memelihara ayam kampung ini bukan buat laga kok, buat pedaging kok, ataupun mencetak DOC ataupun mencetak telur. Jadi itu tidak berpengaruh teman-teman. Silakan teman-teman coba saja. Nah, sekarang kita akan tunjukkan hasil anakan dari induk-indukan saya ini yang pertama kali ya saya tetaskan di umur 6,5 bulan. Oke teman-teman, inilah anak-anakan dari induk-indukan kita yang dulu berumur 6,5 bulan sudah saya tetaskan. Nah, inilah dia teman-teman. Nih, ini ayam-ayam yang selalu saya videokan di video-video sebelumnya teman-teman. Ini anak-anakannya. Nih, besar-besar, gemuk-gemuk. Nah, bulunya juga meling-meling. Nah, inilah teman-teman, kita tunjukkan anakan dari induk-indukan kita yang dulu berumur 6,5 bulan teman-teman. Nah, ini anakannya. Nih sehat-sehat teman-teman, besar-besar. Nah, kalau menurut saya itu tergantung dari perawatannya teman-teman ya, dari segi perawatan ataupun dari segi pakan teman-teman. Kalau perawatan kita bagus, tentu DOC kita akan sehat-sehat teman-teman. Anak-anak ayam kita akan sehat-sehat.
perawatan bagus, pakannya pun bagus, anak-anak ayam kita akan cepat besar. Jadi kesimpulannya, indukan muda ataupun pacakan muda yang masih berumur 6 bulan itu enggak masalah untuk ditetaskan telurnya. Nih hasilnya, ini bukan hoak-hoakan ini. Nah ini cantiknya teman-teman, kita tunjukin semuanya. Nah biar teman-teman tahu ya, ini nggak masalah teman-teman. Jadi sikat aja, action aja, jangan takut-takut. Nah jadi teman-teman nggak usah nunggu-nunggu lama ya untuk menetaskan ayam-ayam kita. Di umur, kalau dirasa pejantan kita dan indukan kita sudah pantas telurnya untuk ditetaskan, ya silahkan tetaskan saja teman-teman. Nggak perlu nunggu 1 tahun ataupun 1 tahun lebih. Itu kalau menurut saya teori yang kurang pas lah, untuk khususnya untuk di ayam kampung ini. Kalau teori-teori itu digunakan untuk ayam-ayam melaga atau ayam-ayam petarung. Itu pacek dan indukannya harus tua teman-teman, harus berumur lah, umurnya cukup. Itu bisa digunakan. Kalau masih muda agak rentan dia. Itu maaf, ini saya bukan menggurui ataupun apa. Itu yang saya ceritakan ini bukanlah pengalaman dari orang lain, tetapi pengalaman saya selama bermain di ayam. Dulu sebelum saya bermain di ayam KUB, saya bermain di ayam Bangkok teman-teman. Bangkok, Mangon, Pakoi, dan Pamakoy, Samukoi. Itu saya beternak itu dulu, tapi cuman skala kecil-kecilan teman-teman, enggak skala besar-besaran seperti dulur-dulur kita yang lain. Dia main impor-impor kan. Kalau kita main lokal-lokalan aja, kita mencari bibit-bibit yang memang bagus dulu kan. Setelah itu saya berpindah ke ayam KUB. Terus kenapa Bang kok Abang pindah ke ayam KUB, kenapa nggak di ayam Bangkok aja? Itu ada alasan-alasan tertentu teman-teman ya, yang tidak bisa saya ucapkan di sini. Ya, mungkin video singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-temanku semua yang masih bingung ya, untuk berapa bulan ataupun berapa berat telur yang bisa ditetaskan. Itu silakan simak video ini. Semoga video ini bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua, terutama kepada saya sendiri, si pembuat video. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesalahan ya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.